Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 bersama saya Ilyas Satria. Kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis transaksi. Perhatikan di situ ada beberapa topik atau subtopik yang akan kita bahas, ya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai akun. Yang pertama, subtopik itu menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Kemudian sistem akuntansi, ayat jurnal berpasangan. Kemudian memindah bukukan ayat jurnal atau memposting ke dalam akun, kemudian daftar saldo dan analisis keuangan dan interpretasi analisis horizontal. Namun pada pertemuan kali ini kita fokus untuk membahas mengenai akun. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Ya, pada bab 1 ya, ketika kita membahas mengenai contoh soal terkait dengan persamaan akuntansi, di situ ada transaksi net solution. Namun kali ini di video kali ini net solution itu kita translate saja ke bahasa Indonesia atau solusi net, ya, dimana pada contoh soal itu pada bulan November itu kita catat atau kita gunakan dengan menggunakan format persamaan akuntansi. Kemudian di situ juga ketika itu net solution ini pemilik itu atau ekuitas pemiliknya adalah Chris Clark. Kali ini Chris Clark itu kita ganti dengan Cinta Cita. Jadi untuk berikutnya itu kita ganti pemiliknya itu dengan nama pemilik Cinta Cita. Oke. Nah, persamaan akuntansi itu tidak efisien atau tidak praktis untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki ribuan atau jutaan transaksi setiap harinya. Kemudian sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan, ya, kenaikan dan penurunan pada catatan tersendiri. Nah, itu yang kita sebut dengan akun, ya. Oke, next. Suatu akun itu dalam bentuk yang sederhana itu biasanya memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada judul akun, ya. Judul akun itu merupakan nama pos yang dicatat di dalam akun itu sendiri. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwasanya akun itu, ya, memiliki judul, ya. Dan judul itu merupakan nama pos yang dicatat di dalam akun itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, ada tempat untuk mencatat, ya, kenaikan pos. Ya, ada tempat untuk mencatat kenaikan pos. Kemudian yang ketiga itu ada tempat untuk mencatat penurunan pos. Jadi oleh karena itu kita perhatikan baik-baik. Jadi suatu akun itu mesti harus ada judul, kemudian ada tempat untuk mencatat kenaikan pos, kemudian ada bagian untuk mencatat penurunan pos seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ini, ya, ini contoh bentuk akun T, ya. Contoh bentuk akun T. Jadi akun T itu memang bentuknya seperti T. Perhatikan ini garis yang putih ini, ya kan? Nah, perhatikan baik-baik. Yang putih, ya kan, sini. Kemudian dibagi 2. Nah, dibagi 2. Maka itu yang orang sebut, karena bentuknya itu yang seperti T. Nah, maka orang menyebutnya dengan akun T.
sesuai dengan yang sudah sampaikan sebelumnya, akun itu mesti harus ada judul. Jadi sini di nama akun ini nanti ada judulnya. Nah, kemudian berikutnya itu ada sisi untuk mencatat kenaikan ini. Ya, ada akun itu terdiri dari dua sisi. Ini ada sisi kanan, ini sisi kiri. Ya, ibaratnya kalian yang sedang lagi memperhatikan video itu, maka yang bagian kanan itu ya merupakan sisi yang kita sebut dengan sisi kredit. Ya. Kemudian yang sisi kiri itu yang kita sebut dengan sisi debit. Nah, seperti ini. Kalau kita menghadap ke sini, ya kan? Nah, seperti yang kanan ini yang kredit. Ya. Sisi kiri itu sisi debit. Jadi begitu cara mudah untuk menghafalkannya. Oke. Kita lanjutkan. Ini tampilan dari transaksi SolusiNet, atau di video sebelumnya kita sebut dengan Net Solution ya, di bulan November. Kalau kemarin kita hanya mempergunakan dalam US dollar, sekarang kita ganti ya ke dalam nilai rupiah sesuai dengan satuan mata uang kita biar lebih mudah untuk dipahami ya. Ini dalam ribuan ya, dalam ribuan. Kemarin kita dalam US dollar. Oke. Di situ ada ya dari tampilan transaksi SolusiNet ini ya di bulan November. Nah, persamaan akuntansi kita di situ ada aset ya kan? Kemudian sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Ya, ekuitas pemilik. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Ya, dari persamaan akuntansi itu, mana di situ yang bagian kiri? Ya, mana di persamaan akuntansi ini yang bagian kanan? Ingat tanda batas ini sama dengan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka dapat dikatakan di sini bahwa aset itu merupakan bagian sisi kiri. Nah, begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas merupakan sisi kanan. Ini merupakan bagian yang kita sebut dengan kredit. Sisi kanan kredit, ya kan? Sisi kiri adalah debit. Nah, mari kita cek kembali. Nah, ini dia. Ya, ini yang kanan, ini yang sisi kiri. Berarti yang di sini adalah ya bagian kewajiban dan ekuitas pemilik. Di sini adalah bagian dari aset. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk angka-angkanya ini karena kita sudah mengerjakan ya di pertemuan sebelumnya, mesti persamaan akuntansi itu ya aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas mesti harus seimbang nanti. Ya, seimbang. Jumlah sisi kiri mesti harus sama dengan jumlah sisi kanan. Itu yang kita sebut dengan istilah balance. Ya, atau balance. Artinya di sini kita bisa ambil suatu kesimpulan ya antara sisi kanan ya dan sisi kiri mesti harus seimbang. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sebenarnya ya, dalam hidup itu mesti harus seimbang. Bahkan ya kan kalau tidak seimbang ya bisa berisiko juga terhadap kita. Nah, di sini mungkin kita bisa tarik suatu katakanlah itu mungkin pembelajaran seperti itu, bahwasanya ya laporan keuangan itu mesti harus seimbang. Dalam hal ini tentu persamaan akuntansi ya yang mencerminkan di sini aset, liabilitas dan ekuitas pemilik. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia aturan dalam mencatat transaksi dalam akun. Ya, aturan dalam mencatat transaksi dalam akun. Oke, perhatikan di sini aset.
kemudian liabilitas, kemudian ekuitas. Nah, aset ya, sisi kiri itu kita sebut dengan debit, bagian kanan disebut dengan kredit. Nah, bertambah aset itu di debit, berkurang aset itu di kredit ya. Terjadi kenaikan boleh disebut ya, terjadi kenaikan, tambah ini bisa jadi berarti kenaikan, itu disebut dengan itu dicatat di bagian debit. Kemudian jika terjadi penurunan atau pengurangan maka dicatat di bagian kredit atau di bagian kiri. Nah, kemudian liabilitas ya, liabilitas atau utang ya. Jika terjadi kenaikan atau penambahan maka kita mencatat di bagian kredit ya, mencatat di bagian kredit. Kemudian jika terjadi penurunan ya, jika terjadi penurunan atau pengurangan utang maka kita mencatatnya di debit, artinya utang kita berkurang begitu. Nah, kemudian ekuitas pemilik. Ekuitas jika terjadi kenaikan ya, jika terjadi kenaikan maka kita mencatatnya di kredit ya. Nah, jika ekuitas terjadi pengurangan atau penurunan maka kita mencatatnya di debit. Nah, begitu juga dengan beban dan pendapatan ya. Kita lihat dulu pendapatan atau revenue. Jika terjadi penambahan pendapatan atau kenaikan pendapatan maka kita mencatatnya di kredit. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan atau penurunan pendapatan maka kita mencatatnya di debit. Sehingga boleh dikatakan terjadi penurunan atau pengurangan maka kita akan mendebit berapa pendapatan yang terjadi penurunan itu. Nah, kemudian beban ya atau expense, jika terjadi penambahan atau terjadi kenaikan beban maka kita mencatatnya di debit. Nah, jika terjadi penurunan atau pengurangan maka kita akan mencatat di kredit. Nah, itu aturan dalam mencatat transaksi dalam akun, dan itu mesti harus kita ingat ya kan. Harus kita ingat, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, kemudian pendapatan dikurangi beban, seperti itu. Oke, caranya mudah sebenarnya ya, tidak butuh waktu yang cukup lama sebenarnya untuk mengingatnya ya, mana yang di debit, mana yang di kredit. Cukup kita mengingat saja aset ya kan, kemudian beban ya kan, aset dan beban debit, sisanya kredit. Mudah kan? Nah, oleh karena itu tidak ada yang sulit kalau kita tahu caranya. Jadi sebanyak ini bisa kita ingat, aset ya dan beban bertambah di debit atau terjadi kenaikan di debit, sisanya adalah kredit. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya ya, contoh dari akun kas untuk solusi net ya, atau net solution. Nah, ini kita ambilkan dari persamaan akuntansi. Kita ambilkan dari persamaan akuntansi. Ini judulnya kas, kemudian ini sisi kirinya, ini sisi kanan. Perhatikan di situ baik-baik. Oke, berdasarkan persamaan akuntansi, di situ ada di transaksi A 25 juta. Ini merupakan setoran awal ya kan, 25 juta. Kemudian transaksi B 20 juta. Ini adalah pembelian tanah. Oke. Kemudian ini transaksi B. Kemudian ada transaksi D ya, di debit sebesar 7.500.000. Kemudian transaksi E
di kredit 3.650.000. Kemudian ada F, transaksi F 950.000. Kemudian ada transaksi H, di situ ada 2 juta. Sehingga kita jumlahkan ini, berapa jumlah di sisi bagian kredit, kemudian berapa jumlah di sisi bagian debit, kemudian kita kurangkan. Nah, kita kurangkan di sini. Ya, kita jumlahkan ini, kemudian kita kurangkan. Nah, sehingga ada situ saldo akun sebesar 5.900.000 rupiah. Ya, 5.900.000 rupiah. Itu merupakan sisa akun. Jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah ini judul, ya, ini bentuk akun T tadi. Nah, ini yang sisi yang di debit, ini sisi yang di kredit. Ini yang kanan, ini yang kiri.